Man ya'kulu wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu. Itu dobit mumayyiz. Disebut anak ini mumayyiz ketika dia udah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan istinja sendiri. Nah, di sini barulah ya ada hukumnya. Siapa? Orang tua untuk memberikan ajaran tentang agama Islam. Nah, di sini hukumnya mustahab karena masih mumayyiz. Ya, itu. 7 ini masih mumayyiz. Tugasnya apa? Orang tua mengajarkan puasa, mengajarkan sholat, ya, pakai jilbab perempuan, head itu kayak gimana hukumnya, kasih tahu, ya, itu di mumayyiz. Setelah mumayyiz, kita baik umur berapa? Hah? 9 sampai 15 balik gitu. Ya. Kalau 9 itu diikhtiar atau di head. Bisa jadi. Ya, karena sekarang itu banyak yang perempuan yang SD udah head. Ada. Perempuan SD udah berarti udah balik gitu. Ya, 15 dengan usia. Ya. Nah, ketika umur setelah 9 ini, 10 ini, orang tua angkat tangan. Udah, nafsi-nafsi. Ya, nafsi-nafsi. Kata orang tua udah, anak udah ngajarin ente pas mumayyiz. Gimana sholat, gimana puasa. Ya, nah di sini baru kalau udah balik, kita mengemban beban dosa dapat dosa kita. Maka dapat pahala di sini. Ya, di sini di umur 9 kita udah balik. Itu. Ya. Nah, di sini di hukum balik ini kalau udah 10 tahun tetap dia nggak mau sholat, itu boleh dipukul. Ya, sama orang tuanya boleh dipukul. Ya, dengan hadis apa hadisnya dia? Lupa. Gimana hadisnya? Muru awladakum bisolati wahum abna'us sabr. Wadribuhum 'alaiha wahum asyara. Wa fadriquhum fil madaji, dan dipisahkan dari tempat tidur pas umur 10 tahun itu. Silahkan ya. Kalau misalkan punya anak umur 10 dia nggak mau sholat, boleh dipukul. Tapi bukan pukulan asal, ada syaratnya. Yang pertama tidak melebihi 3 kali pukulan. Ya. Yang kedua tidak ada bekasnya. Yang ketiga maksudnya buat pendidikan, litakdim, bukan asal. Yang kelima, yang keempat itu tidak ada bekas, harus akibatus salamatul akibat. Yang kelima, kalau itu anak orang lain harus izin dari orang tuanya, jangan asal mukul. Misalkan ada yang jadi guru ngaji di kampung, ya, bawa kayu, bawa pecutan, dia ngajinya semua anak kampung. Mukul boleh nggak? Boleh dengan izin orang tua, jangan asal mukul. Itu. Begitupun kalau ngajarin ibu-ibu. Boleh izin suaminya. Misalkan nih, kayak anak ada jadwal ngisi kajian ibu-ibu setiap hari Kamis siang. Ya misalkan, anak bawa kayu. Ibu-ibu itu kalau ngaji ngobrol, ribut. Ibu-ibu itu masuk majlis itu bau minyak. Ibu-ibu itu asli. Ibu-ibu tuh udah jam 7 udah sholatullah, masuk udah rapi. Jam 7 udah. Anak datang jam 10. Itu udah bau keringat, bau bawang, bau minyak. Ya kan ya? Anak bawa cambukan. Anak boleh mukul kalau ada izin dari suaminya, jangan asal mukul. Itu hukumnya. Ya. Enggak, itu cuma di kotaan aja. Kota ya. Semuanya. Kota Banten. Ya, paham? Tapi kalau mukul dosa deh. Dosa. Dan kalau dia ada luka, dia dosa.
sebagaimana orang tua dulu gitu. Tanpa izin orang tuanya tuh. Nah, berarti itu dosa. Karena dia itu yutlif yang bukan haknya. Bahasanya. Ya, dia merusak yang bukan haknya. Gitu ya. Ini mukadimah di halaman 10. Bismillah, kita ke kitab, kita fokus, kita pahami satu kalimatnya. Iqra. Wal ma'na anna al-alamati dallata kullu wahidatin minha ala bulughil insani hadda taklifi ay bi syartil aqli salat al-awwal tamamu 15 sanatan fid dzakari wal unta. Yang satu tamamu khamsa asrata sanatan tidak kali wal Iqra. Al ma'na anna al-ula min alamatil bulughi an yumdiya ala as-sabiyyi aw as-sabiyyati min ba'di infisali jami'i badanihi 15 sanatan qamariyatan tahdidiyatan. Yang pertama, dobit yang pertama apa? Ba'da infisoli jami badani. Yang pertama yang harus didobitnya. Yang kedua itu sanatan komariyah tahdidiyah. Ini dua poin yang penting di pembahasan ini. Ya, ba'da infisoli jami'i badani. Apa artinya? Ini yang dihukumi 15 tahun itu dihitungnya dari kapan? Ketika seluruh badan itu misah ketika melahirkan. Jadi pertama kepala dulu, ya enggak? Itu belum dihitung karena belum semua misahnya. Ya, ketika udah kaki udah terpisah, baru dihitung, detik itu juga dihitung. Ba'da infisoli jami'i badani, ketika melahirkan, terpisah semua anggota badan, dihitung dari situ 15 tahun. Paham? Nah, yang kedua, yang masalah penting, dihitungnya pakai komariyah atau miladiyah? Pakai komariyah. Zaki pasti nggak hafal. Sebutkan bulan komariyah. Muharram. Muharram, Safar. Awal Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus Syawal, Sya'ban lagi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dipakainya pakai komariyah, pakai tahun Islam. Ya, jadi kalau nanti antum punya anak, ya langsung diingat-ingat jam berapa, yang komariyahnya berapa, tahunnya berapa. Karena penting, kita anak dihukum ini dengan komariyah ya. Tahdidiyah. Ini yang poin yang ketiga, tahdidiyah. Tahdid harus tepat 15 tahun dari detiknya, dari jamnya, dari harinya, dari tanggalnya, tahunnya tepat. Misalkan Ali ente lahir jam berapa deh? Malam. Jam 3. Ali lahir malam jam 3. Jam 3 lewat berapa deh? 15. Misalkan lewat 10. Detik ke 39. Ya, misalkan tahdidiyah soalnya. Tahdidiyah. Ya. Misalkan yaumul ahad tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1400. Ini Ali dilahirkan. Ya, jam 3 subuh tanggal 1 Rabiul Awal 1400 Hijriah. Ya. Nah, dari sini kita hitung kapan 15 tahunnya. Ketika jam 3 10.39 1 Rabiul Awal 1415.
harinya, tanggalnya, makna tahlil dia. Makanya harus tahu. Antum itu kalau ulang tahun jangan miladiah, tapi komariah. Ya, Ali ingat nggak? Kapan? Tanggal komariahnya? Nggak tahu. Lupa. Zaid tahu kapan komariahnya? Nggak tahu juga. Siapa yang tahu komariah di sini? Rojab 29. Rojab 29. Apa ini? Ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Apa? Sama. Komariah Hijriah itu sama, ya. Komariah Hijriah itu sama. Dihitungnya ba'dal Hijriah. Itu patokannya, ya. Mau Komariah Hijriah sama aja. Itu poin pertama. Paham? Bagaimana kita menentukan baliknya seorang anak? Dia umur 9, dia belum mimpi, dia belum head. Ya. Kalau misalkan umur 15, dia belum head juga. Umur 15 dia belum head dan belum mimpi basah. Apakah balik? Balik. Baliknya bukan karena head, tapi karena nyampe umur 15 tahun. Nyampenya. Kalau misalkan umur 9 udah head, balik. Umur 9 tahun. Udah mimpi, balik. Umur 9 tahun. Ini hukumnya bagi yang belum haid dan belum mimpi umur 9 tahun. Ya, itu maknanya kaan yang dia. Ya. Bagaimana orang yang sudah iqra kanzi? Asalnya wal ihtilamu fi. Yang pertama, al-makna. Al-makna anna al-ula min alamatil bulughi an yumdiya ala as-sabiyyi aw as-sabiyyati min ba'di infisali jami'i badani. Yumdia itu yamdi. Mada yamdi. Yang sudah berlalu dari sobi atau sobiyah ba'da jami infisali badanihi, sesudah terpisahnya semua badan berapa? Khamsa ashraf qamariyah. Paham yang pertama? Kita yang kedua sekarang. Itu yang kedua. Asalnya wal ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinin. Nah, sekarang yang kedua ini berlaku juga buat laki-laki dan perempuan. Al-ihtilam. Ya. Iqra. Al-ihtilamu ma'khudun minal hulmi bi dhammil ha'i wa sukunil lam wa huwa ma yarahu an-na'imu fi naumihi wal muradu huna amrun khasun wa wal imna'u. Makna ihtilam ma yarahun naim fi naumi. Apa yang dilihat oleh orang tidur dalam tidurnya. Maksud di sini apa? Al-imna, yaitu mimpi basah. Ya. Misalkan umur 9 tahun, ya, dia udah mimpi basah, berarti dia udah balik. Saya maknanya apa cuma mimpi basah doang? Gimana kalau dia keluar dengan torikoh yang lain? Misalkan umur 9 tahun dia udah jima, ya, misalkan, ya, udah jima, atau dengan istimna, dengan cara yang lain, ya, tetap aja itu dihukumi balik. Bagaimanapun cara keluarnya, ketika nyampe 9 tahun itu udah balik. Itu, ya. Iqra. Wal ma'na anna thaniyata min alamatin bulughi as-sabi was-sabiyyati khurujul mani ba'da ikmalihima 9 sinin qamariyatan takribiyatan. Lagi-lagi kita pakai qamariyah. Ya. Di fikih itu enggak ada pakai miladiah, enggak ada. Ya, semuanya pakai qamariyah. Semuanya. Ya. Nah, kita menghukumi ihtilam ini, ya, pas umur berapa? 9 tahun. Ya. Nah, yang dipakai apa di sini? Apakah tahliliyah, apakah takribiyah, atau tahliliyah atau takribiyah di laki perempuan? Di Safinah pakai takrib. Itu kaul siapa?
Ibnu Hajar. Karena mu'alifnya orang Yaman. Orang Yaman itu milik Ibnu Hajar. Ya. Al-ihtilam, ya, al-ihtilam yaitu ketika mimpi basah itu dihitungnya tepat kayak gini atau cuma takribi dikira-kira aja. Ya. Nah, yang pertama kata Hajim Ibnu Hajar wa Syekhul Islam Zakaria Ansari mengatakan takribiyah. Kata beliau enggak ihtilam ini dikira-kira aja, enggak perlu tepat ketiplek, enggak, kira-kira aja, ya. Yang kedua kaulnya siapa? Imam Romli. Anak atau bapak? Anak. Namanya Syamsuddin Romli. Punya kitab Nihayatul Mustad. Apa kata beliau? Kalau di laki-laki itu pakai takribiyah. Kata Romli. Kalau laki-laki pakainya takribiyah. Tapi kalau dalam perempuan unsa itu pakainya tahdidiyah. Nah, ada kaul ketiga punya Imam Khatib. Punya kitab apa? Apa kitab Imam Khatib? Mughnil. Ya, ini khilafnya yang ada di ihtilam. Kalau yang pertama itu ittifaq, tahdidiyah, ketiplek. Ya. Di ihtilam ini menghukuminya ada 3 qaul. Kata Ibnu Hajar takribiyah, kata Romli dipisah. Kalau anak laki-laki itu takrib, kalau perempuan pakai tahdidiyah. Ini hukum tahdidiyah. Imam Khatib tahdidiyah. Silakan ente pilih yang mana pun nggak apa-apa. 3 kaul ini silakan pilih yang manapun karena semuanya itu muktamad di madhab. Silakan ya. Yang jadi permasalahan bagaimana kita menghukumi dengan takribiyah. Apa sih makna takribiyah itu? Kurang lebih. Iya, tapi gimana itu? Misalkan umur 8 tahun 7 bulan dia mimpi. Ya, umur 8 tahun 8 bulan dia mimpi atau dia head. Itu balik atau enggak? Karena ini masuk ke takribiyah. Kurang lebih. Apakah di sini cuma buat orang yang enggak tahu tanggal lahir? Misalkan ya. Ada Z, dia al-imnan. Dia ihtilam, mimpi basah. Dia enggak tahu tanggal lahirnya kapan. Pokoknya pertama kali aja dia mimpi basah. Dia enggak tahu kapan tanggal lahirnya. Apakah itu hukumnya? Apa makna takribiyah? Malayasa'u haidun wa tuhron. Coba anak pengen tahu kayak gimana? Gimana tahlil apa makna malayasa'u haidun wa tuhron? Apa maknanya? Ente udah ngejawab di WA. Apa makna malayasa'u haidun wa tuhron? Apa maknanya? Tidak mencukupi. Kurang dari menuju 16 kurang dari 16 hari. Kurang dari. Bagaimana bisa menyimpulkan 16 hari itu? Dari kata malayasa'u haidun wa tuhron. Kok ada natijah 16 hari? Dari mana? Kok bisa? Waktu haid sama waktu haid. Waktu haid sama suci. Waktu haid berapa? Paling lama 15 hari kan? Waktu haid berapa? paling dikit 15. Tambah berapa? 30. 30. Kok bisa 16? Waktu haid sama sedikit. paling sedikit yang mulai lah. Malah
yasa'u haid betul itu benar. Tapi bagaimana ngitungnya sampai ada jawaban 16? Karena waktu paling sedikit haid sama tohor itu 16 hari ya. Baca dia, itu ya. wal haidu fil unta li tis'i sinina. Al haidu lughatan as-sayalanu wa syar'an damu jibillah. As-sayal. Yang ketiga, kita ngebahas tentang haid. Ya, ini. Yang laki-laki jangan fokus, perempuan aja ini. Al-haid. Ya. Litis'i sinin. Ikra. Wa syar'an damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabili sihhati fi awqatin makhsusatin. Al-haid lughatan yaitu as-sayalan. Apa mana sayalan? Apa sayalan? Aliran. Ya. Istilahan dam jibillah ya min aqsa rahimil mar'ah ala sabili fi awqatin maksus. Kita tahrij di sini, ya. Jadi kita tulis yang dibiarkan. Damu jibilah. Apa mana dam jibilah? Darah yang asli, bukan darah penyakit. Ya, dam ini asli. Ya, ruju yang keluar min aqsa rahimil aqsa rahimil mar'ah. Ya. Kalau bukan dari situ berarti bukan darah haid. Ala sabili, darah ini bukan darah penyakit. Emang itu udah darah haid perempuan. Ya, fi awqatin makhsusatin. Ya. Haid itu ada waktu-waktunya, enggak asal. Ya. Ngaji. Berapa akalul haid? Akalul haid berapa? Sehari semalam, tapi dihitungnya dengan jam-jamnya, bukan. Wa ghalibuhu berapa? Ghalibuhu situn aw sabun. Wa aktsaruhu itu namanya awqat maksus. Ada waktu-waktunya. Gitu. Nanti kita bahasnya di bab haid panjang. Yang kayak kemarin, siapa yang malam Sabtu? Itu si Siapa? Rian Basira Rian. Enggak. Nanti kita kancing. Ya. Haid itu ya darahnya asli, bukan darah penyakit. Dan jibilah. Ya. Keluarnya min aqsa rahimil mar'ah ala sabili sihah fi awqatin maksus. Itu akan sih. Wal ma'na anna thalithata min alamati bulughi as-sabiyyah an tahidha ba'da an tamdi 'alayha 9 sinina qamariyatan takribiyyah fala yadurru nuqsanu ma la yas'u haidan wa tuhran wa huwa ma duna ma la yas'u haidan wa tuhran wa huwa ma duna 16 yawman. Yang pertama, ya, haid ini harus 9 tahun. Min infisali jami badanihi 9 tahun qamariyatan taklifiyatan lagi. Di haid itu itifak pakai taklif. Ingat, kalau di yang pertama yang 15 tahun itu itifaknya tahdidiyah. Di haid itifaknya taklif. Di ihtilam itu khilaf. Itu patokannya. Di usia itu tahdidiyah itifak, haid itifak taklifiyah, ihtilam khilaf. Taklifiyah. Sekarang kita membahas makna taklifiyah itu apa? Ya. Mala yasa'u haidan wa turun. Ya. Disebutkan di kitab apa? Duna sitata
Duna sitata asyara yauman. Itu di bawah 16 hari, benar tadi. Ya, dari kata malayasa muhaidan watudon ada natijah 16 hari. Ya, 16 hari. Dari mana kita menyimpulkan 16 hari itu? Ya, kita ngambilnya head ini akolul head. Mana head di sini? Akolul head berapa? Yaumun wa lailah, 1 hari. Ya, watudon kita ngambil akol tuhur. Berapa? 15 hari ditambah. Jadinya 16. Contohnya seperti ini kasusnya. Ya. Contoh kasus yang dia head kurang dari 16 hari. Misalkan tadi si Ali itu diubah ya, diubah. Si Ali lahirnya jam 3:10 detik 40 ya, tanggal 17 Agustus. enggak pakai pemalian Robiul awal 1400. Ali lahir tanggal 17 Robiul awal tahun 1400. Terus Ali nggak head ya, lupa Ali Israel. Ini bahasan head. Misalkan ada fulana, dia lahir tanggal 17 Robiul awal. Misalkan kalau tahdidiyah berarti dia itu tanggal 17 Robiul awal tahun 1409. Itu tahdidiyah tepat. Tapi taklibiyah kalau pulangnya di bawah 16 itu dihukumi balik. Ya, kita ambil contoh. Misalkan fulanah ini dia head tanggal 10 Robiul awal tahun 149. Head atau enggak? Head. Balik atau enggak? Iya, balik. Balik. Dia lahir tanggal 17. Ya. Tapi tanggal 10 dia udah head. Balik atau enggak? Balik atau enggak, Akhwat? 10 hari kan? Yang mau balik angkat tangan. Tanggal 10 Rabiul Awal udah haid. Iya udah head. Yang mau balik angkat tangan. Yang mau balik angkat tangan. Tahun 1409. Iya. Yang mau balik angkat tangan. Yang mau balik angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9. Yang ngomong gak balik angkat tangan. Ya, pokoknya patokannya di bawah 16. Ya, ini udah balik. Kenapa? Karena 7 cuma 7 hari. Cuma kurang 7. Itu di bawah 16. Dihukumi balik. Kecuali misalkan dia Kurang 27 Sofar 1409 bulan Sofar tanggal 27 dia udah head. Balik atau enggak? Belum. Kenapa sekarang enggak balik? Karena belum sampai 16 hari. Mana 16 nya? Dari 27 saat. Karena dari ke 17. Mana? Berapa hari? 27 Gimana sih? 27 ke 17 ini berapa hari? Itu 13 hari. lebih saat. Lebih dari 16. Lebih dari 16 pokoknya. Kok bisa lebih 16? Angkat tangan yang bisa. Ini balik atau enggak? Hitung dulu guys.
Ini balik atau enggak? Belum. Kalau balik kenapa? Kalau enggak kenapa? Balik. Itu 13 hari. Dari 27 ke 1 sebulan tuh. Angkat tangan, ini balik atau enggak? Dia head tanggal 27 bulan tahun ini. Enggak. Iya kan? Sebelumnya dia ada istirahatnya. Apa? Ada istirahatnya. Enggak, pokoknya awal ini tanggal 27 dia udah darah keluar, udah. Kita nggak ngomong istirahat enggak. Tanggal sekian 27 darah keluar. Kita ngomongin dia headnya normal, dia headnya istirahat enggak. Kita fokusnya tanggal ini udah keluar. Jangan. Balik atau enggak? Yang ngomong tidak angkat tangan. 1, 2. Kenapa tidak balik? Hah? Kenapa tidak balik? Kenapa tidak balik? 27 kan? 17 kan? Oh 17. Karena dia belum 9 tahun. Belum 9? 9 tahun. Belum nyambung 9 tahun. Lah, kan 16 kali juga belum nyampe 9 tahun. Ya kan emang udah nyampe. Ini nyampe belum? Gimana? Bisa? Gimana? Lihat ada 2 surut. Ada cewek satu tanggal 27 dia keluar darah. Ada cewek kedua tanggal 29. Pas 17. Ya? Pas 14. Ya? Yang mana yang head, mana yang enggak? Mana yang balik, mana yang enggak balik? Dari 2 kasus ini. Yang balik pas Yang balik yang 29. Belum balik juga pas di hari yang sama. Kalau yang 29 belum balik. Belum balik. 17 kan Duna aktivitas. Bukan aktivitas. Apa tadi kan? Apa yang Tanggal 27 dia darah keluar. Ini cewek satu. Ada cewek lagi 29 dia keluarnya. 29. Lahirnya Kapan? 17. Lahirnya 17. Iya. Sama-sama belum balik. Sama-sama belum balik. Silahkan untuk angkat tangan. Apakah satu balik, satu enggak? Atau dua-duanya enggak balik, dua-duanya balik? Loh, kalau antum paham masalah ini, Malaysia Medua Tulon, gampang. Mas Fawas, Mas Fawas lagi fokus ini. Fokus Fawas. Yang ketiga 30 49. Belum. Udah salaman nih, benar. Apa jadi? Katanya balik. Katanya balik. Mana? Semuanya balik. Karena kan 16 kalau 16 sih. itu ini balik kan. Kalau misalkan ada yang kayak ini Fokus ke angka 16. 27 head balik atau enggak, 29 api mati 30 gimana? Enggak balik sebalik. Udah. Enggak balik semua satu. Balik semua. bolak-balik. Yang ini satu apa satu? Jawab.
Sadam. Nggak balik semua saya. Nggak balik semua. Yang pertama kenapa? Yang pertama yang di tanggal 30 umurnya masih 9 tahun kurang 17 hari. Terus yang 29 9 tahun kurang 18. Di atasnya kurang 19. Akhwat, satu orang aja. Ini bukan haidnya. Masa belum balik itu? Baliknya hanya. Udah nemu? Lahir tanggal 17, lahir tanggal 1, apa balik tanggal 27. Itu 10 hari. Suruh yang pertama. Kita hukumi suruh yang pertama. Ya. Tanggal 27 dia keluar darah. Ya. Kita hitung dulu. Dari awal tanggal 27 ke 17 ini berapa hari? 20. Berarti tanggal 28 satu hari. 29, 30 nggak ada di bulan ini. Tuh, aku nggak tahu. Tanggal 30 nggak ada di bulan biasa, kecuali bulan apa? Jarang 30 itu. Paham? Ya? Berarti di sini 27 1 ya, 28 1 29 2 tanggal 1 3 sampai 17 lebih dari 16 belum balik. Paham cara hitungnya? Tanggal 29 ya, berapa nih ke sini? 1 2 3 4 sampai 16 hari. Nah, yang jadi masalah makna duna sitata asal ini apa maknanya? Paham? Makna duna itu di bawah 16 hari. Tapi masalah dobitnya apa? Tuhron wa haidon. 1 tambah 15. Paham? Yang diambil bawah 16 atau dari 16 nya. Nah itu yang cepatannya juga dari. Paham? Paham? Yang diambil 16 pas atau 15 ke bawah? 16 ke bawah. Paham? Di bawah 16. Di bawah 16. Ya? Yang di bawah 16 ini, 16 nya ikut atau enggak? Enggak. Tapi nggak mungkin kan 16 pasti. Ya? Duna sitat asal ini di bawah 16 nya ikut atau enggak? Tapi nggak tahu ya. Tapi dari tadi siang yang kita tahu. Yang jadi masalah 16-nya ini masuk atau enggak? Ya, karena di kitabnya duna sit asal di bawah 16 tahun. 16 hari. Yang bilang nggak masuk angkat tangan. Sebutkan di kitab mana? Duna. Apanya? Semua kitab kayak gitu. Tanding. Semua kitab kayak gitu. Ya. Ini pentingnya talak. Ini tugas buat
Enggak. Patah-patah. Enggak. Buat yang rambutnya panjang. Saya kira. Ya, bahasnya apa? 16 ini masuk atau enggak? Ya, sebutin kitabnya, mu'alifnya, halaman berapa, juz berapa, cetakan. Ya, cari 16 ini apakah ta'yin 16 yang masuk atau dunanya masuk? Apakah 15 ke bawah dong kalau duna? Atau 16 nya masuk juga? Ya, ada jawabannya. Ya, ada. Kita ambil dua kaul. Kalau misalkan 16 masuk, berarti ini masuk. Paham? Kalau 16 itu masuk ke hitungan, berarti ini udah balik. Kalau 16 enggak masuk dari 15 hitungan kita, berarti ini belum balik. Tuh. Nanti tahunya kapan? Minggu depan. Saya kira bahwa jawabannya ini 16 ini masuk atau enggak? Ya, gitu. Kalau tanggal 30, misalkan ada 30, misalkan 30 Ramadan, misalkan tanggal 30 ini, ya, di sini ke 17 sama hukumnya kayak gini. Ya, jadi nanti tugasnya Zakir aja cari 16 itu masuk atau enggak. Yang antum paham ya gimana itu 16 ya? Paham enggak? Ya, antum kapan yaum yaum pertama, ya, antum tahu, antum bandingkan dengan yaumul wiladah. Berapa jangkanya? Ya, pertama kali dia head sama dengan hari ulang tahunnya dia, koma dia itu berapa hari? Kalau lebih dari 16 berarti belum balik. Kalau misalkan jangkanya cuma 4 hari, 7 hari, 12 hari itu udah balik. Itu makna takribi, bukan asal takribi yang enggak ada logiknya. Yang jadi masalah 16 itu masuk atau enggak? Itu. Ya, paham? Paham takribiyah, paham? Paham takribiyah. Paham? Tapi pertanyaannya Apa? terus kalau takribiyah dibilangnya gimana tuh? Sama. Yang 16 itu Ya. Yang hukum takribiyah ini sama ikhtilam sama juga hukumnya. Ya, cara hitungnya sama juga. Ya. Kita ambil contoh di ikhtilam. Ini bisa, Ali contoh bisa. Ikhtilam ini ya. Ya, misalkan contoh ikhtilam. Ali lahir itu misalkan 20 Ramadan 1400. Ya. Nah, si Ali mimpi basah ikhtilam, ya. Ikhtilamnya tanggal 1 Ramadan 1409. Paham? Ini takribiyah di ikhtilam. Ya, ini takribiyah di ikhtilam. Ali jawab. Belum balik. Kenapa Ali belum balik? Karena jangka ke sini itu 19 di atas 16. Ya, kecuali Ali itu misalkan tanggal 5 Ramadan 149 itu udah mimpi. Maka kasus ketiga ini Ali udah balik. Kenapa? Karena jangka 5 ke 20 itu 15. Ya? Paham? Itu makna takribiyah. Maknanya paham, tinggal khilafnya. Cari. Banyak itu di kitab-kitab yang tinggi-tinggi disebutin. Apa makna maduna sitata? Disebutin. Ya, Anda kasih tahu satu tufah. Oke. Nah, dari tufah itu makna kalau nggak ada tufahnya di hasiahnya jadi. Ya, kalau nggak ada tanya dosen mungkin. Tanya. Siapa? Jujur apa makna maduna setasar? Nah, gitu. Paham semuanya? Itu yang ya ta'ala
Di alamat 70. Ya, 3 itu. Tanya-tanya kan? Dari awal sampai akhir masalah ini? Ini dobitnya ya, kalau ada ujian nanti apa dobit takribiyah? Mada ya sahur. Itu dataran wa unta ya atau Mana? yang apa takribiyah? Yang hel. Ya, enggak yang ikhtilaf dobit Masa ada kalau hel? enggak dobit takribiyah dobit ikhtilaf kan ada beda pendapat nih. Iya. Nah, itu takribiyahnya dobitnya sama malah Sama. Takribiyah itu sama. Ya? 16 hari. Takribiyah. Ya, gitu kan. Itu pertanyaan yang tadi tuh yang jadiin bahas tuh, yang kita pertanyakan dari sekolah ini. Hanya itu muzakiran bawa ibadah kitab yang dari kitab mana sama alifnya halaman berapa cetakan apa juz berapa udah ya, bawa ya, bacain ibadah kitab. Ada yang tanya kan? Ini udah jam 10 ya? Soalnya besok mau ujian. Kapan pada main? Sekarang udah main? Sibuk. Kali nonton. Ada yang tanya kan? Ini pada kemana nih? Pada nggak hadir ini? Bos? Ini udah nih. Kira matiin. Ya? Ini belum itu. Matiin kan? Apa? Itu kan lahirnya itu setelah kepalanya keluar. Enggak, Setelah semua. kakinya. Ya.